wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap bisa belajar dengan maksimal meskipun pembelajaran jarak jauh di rumah. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 1. Oke, simak baik-baik ya. Ya, pada semester 1 atau semester ganjil, kita akan mempelajari 2 bab. Di antaranya yang pertama, 1 manajemen pergelaran tari, kemudian yang kedua yaitu tentang konsep gerak tari. Sebenarnya dulu di kelas 10 kita sudah pernah membahas tentang manajemen pergelaran tari. Tetapi untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan kembali apa sih manajemen pergelaran tari supaya kalian tetap bisa mengingat dan tidak melupakan materi yang dulu sudah pernah saya sampaikan. Oke, masuk bab 1 atau bab pertama. Manajemen pergelaran tari. Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam seni tari itu lebih banyak diterapkan pada suatu kegiatan pergelaran tari. Berarti manajemen pergelaran itu biasanya hanya ada di sebuah pergelaran tari saja kalau di seni pertunjukan. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk nilai komersil dan ditiketkan. Konsep ini diterapkan untuk menekan biaya produksi agar tidak rugi secara pembiayaan dan pengeluaran. Untuk mencapai itu, maka diperlukan persiapan dan konsep manajemen yang matang, yang baik, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan pergelaran memiliki nilai komersial anak-anak. Namun biasanya mereka juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk mendapatkan apresiasi dari para penikmat seni atau para penonton. Apresiasi itu bisa penilaian, bisa kritik, bisa saran, ataupun pujian. Begitu. Oke, dulu saya sudah pernah menjelaskan kata manajemen, yaitu kalau di bahasa Inggris biasa disebut dengan management atau to manage, yang berasal dari bahasa Latin managio, yang memiliki arti mengurusi, mengendalikan, atau menangani. Ada juga beberapa pendapat atau penjelasan tentang manajemen menurut para ahli. Nah, di sini Ibu hanya menyebutkan 2 ya. Nanti Anda silakan browsing, ada beberapa pakar lain yang menjelaskan tentang manajemen. Tapi di sini Ibu tuliskan cukup 2. Menurut Mary Parker, manajemen seni adalah suatu pekerjaan melalui orang-orang dan merupakan pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada sehingga hasilnya maksimal. Itu menurut Mary Parker. Ahli lain berpendapat bahwa manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengendalian atau controlling ya, atau pengawasan dari sumber daya perusahaan. Perusahaan di sini dalam arti berarti dari organisasi tari ya, guna mencapai goal atau tujuan. Nah, prinsip-prinsip manajemen ada apa saja? Oke, untuk mencapai tujuan perlu kita pahami beberapa prinsip-prinsip manajemen untuk mengefektifkan cara kerja suatu organisasi atau kegiatan pergelaran yang akan dilaksanakan. Berarti ada beberapa prinsip yang harus dikerjakan agar pergelarannya dapat sesuai dengan rencana kita. Apa saja prinsip manajemen itu? Pertama, prinsip pembagian kerja, prinsip wewenang dan tanggung jawab, prinsip tertib dan disiplin, prinsip kesatuan dan komando,
prinsip keadilan dan kejujuran. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu prinsip-prinsip ini? Nah, prinsip pembagian kerja sebenarnya adalah menempatkan atau kita memplot-plotkan atau kita membagi orang-orang dalam anggota kita sesuai dengan keahlian dan minatnya. Misalnya, dia pandai dalam mengatur keuangan, maka kita tempatkan dia di bagian apa? Ya, bendahara. Begitu contohnya. Itu prinsip pembagian kerja. Jadi kita menempatkan pembagian kerja seseorang harus sesuai dengan keahlian dan minatnya. Tidak boleh dipaksakan. Begitu ya. Nah, berikutnya prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap anggota memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, kalau sudah bicara prinsip wewenang dan tanggung jawab, berarti setiap anggota harus memiliki kesadaran nih. Saya tugasnya sebagai apa? Lalu pekerjaan saya seperti apa? Harus kita kuasai, betul? Betul, supaya kita tetap bisa bertanggung jawab di bidang kita masing-masing. Baik, selanjutnya prinsip tata tertib dan disiplin. Nah, ini pasti dari kata-kata atau judulnya saja sudah tahu ya. Memiliki kepatuhan, ketaatan dalam melaksanakan tugas dan perannya. Ini wajib supaya organisasinya berjalan dengan lancar, maka semua anggota harus tertib dan disiplin menaati peraturan yang telah disepakati. Begitu. Prinsip kesatuan komando. Nah, ini juga biasanya banyak yang gagal di sini. Kenapa? Karena harusnya dalam suatu kegiatan harus ada komando atau pemimpin agar setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Terkadang masalahnya yang jadi pemimpin tidak bisa membawahi anggotanya. Anggotanya maunya berpikir sendiri, bekerja sendiri, tidak mau manut dengan komandonya atau pemimpinnya. Nah, di situ kesalahannya. Maka kalau sudah memilih pemimpin, ya kita harus menaati pemimpin kita. Dan yang jadi pemimpin juga harus bertanggung jawab. Begitu ya. Nah, satu lagi, prinsip semangat kesatuan jelas. Kalau ini kita semua harus punya. Karena bekerja dalam tim harus saling membantu dan bahu-membahu untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Tidak boleh sendiri-sendiri atau bekerja sendiri, idealis, gak mau bareng-bareng. Nanti tidak akan berhasil anak-anak. Jadi kita harus memiliki prinsip semangat kesatuan. Selanjutnya, prinsip keadilan dan kejujuran. Nah, semua organisasi anggota itu harus memiliki kejujuran dan memiliki prinsip sikap keadilan. Biasanya hal ini sangat dibutuhkan untuk siapa? Pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu harus adil dan harus terbuka. Tidak boleh diktator, begitu ya. Di sini dijelaskan perlu adanya keterbukaan secara bersama-sama dan ketercapaian hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Maksudnya dari ketercapaian hasil pekerjaan yang sudah dilakukannya. Untuk membina motivasi kerja yang setia dan sungguh-sungguh serta jujur dalam berkarya. Iya, jadi apapun yang sudah kita kerjakan, kita harus terbuka sama tim kita, anggota kita, supaya nanti bisa memotivasi pekerjaan anggota yang lain. Begitu. Demikian tentang prinsip. Sekarang kita masuk ke fungsi manajemen. Kalau ini dulu Ibu juga sudah menjelaskan. Mari kita ingat kembali. Ada fungsi apa saja sih? Yang pertama fungsi perencanaan atau planning. Kemudian
ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Ada fungsi pergerakan, actualing, dan ada fungsi pengawasan atau controlling. Ya, ini adalah fungsi manajemen, tidak hanya di manajemen pertunjukan ya. Semua manajemen fungsinya sama, hanya diterapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Fungsi perencanaan, yaitu penyusunan langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi pengorganisasian, yaitu proses pengaturan, penetapan, penyusunan sebuah organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang seseorang dalam kegiatan. Menyusun organisasi ya intinya. Fungsi pergerakan atau actuating. Nah, usaha atau tindakan pemimpin dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahannya mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Fungsi pergerakan ini diawali dari pemimpin supaya anggotanya bisa bergerak sesuai dengan tanggung jawabnya. Begitu. Fungsi pengawasan atau controlling. Ini juga fungsi dan tugas pemimpin untuk mengetahui sampai di manakah program atau rencana yang telah ditetapkan. Begitu. Itu tadi fungsi. Sekarang kita masuk ke pembentukan panitia pergelaran. Ada siapa saja dalam panitia pergelaran? Ada 3 tim ya. Ingat-ingat kembali, ada tim apa saja? Tim produksi, tim artistik, dan host manager. Kalau dulu di kelas 10 host manager ibu masukkan ke tim produksi. Lalu di tim ketiga itu ada penari atau artisnya atau aktornya ya. Nah, di sini ibu pecah lagi. Pada tim pergelaran ini terdiri dari 3 tim. Kenapa? Karena host manager itu juga ternyata membawahi beberapa tim. Maka ibu pecah lagi. Begitu. Oke, ada siapa saja dalam tim-tim ini? Tim produksi, ada pimpinan produksi, sekretaris produksi, bendahara, seksi dokumentasi, seksi publikasi, pendanaan, dan tiketing. Tim artistik, ada sutradara atau koreografer. Kemudian ada pimpinan artistik atau art director. Ada stage manager atau bisa saja disebut seksi kegiatan. Ada penata cahaya, penata rias dan busana, penata suara, serta penata musik atau sound. Nah, yang terakhir ada host manager. Siapa saja di dalam host manager ini? Ya, ada keamanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, serta seksi gedung. Oke, mungkin penjelasan ibu sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas selanjutnya di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Karena sudah terlalu lama, sekian pertemuan untuk pertama ini. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan tetap di rumah saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.